Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat. Oke, hari ini video ini adalah lanjutan materi dari yang minggu kemarin sudah saya kasih, yang sudah saya sampaikan. Nah, kali ini adalah lanjutan dari bab 1 di subbab 2 atau bagian 2-nya. Oke, di sini kita akan pelajarin tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang perumusan dasar negara. Nah, kali ini di video ini kita akan mempelajari tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan komitmen para pendiri negara dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, sebelum dimulai, saya sampaikan lagi, ketika kita belajar tentang runtutan sejarah, alangkah baiknya kita meruntutkan dari tanggal ini itu kejadiannya seperti apa, tanggal ini kejadiannya seperti apa, selanjutnya. Jadi kita akhirnya paham nanti runtutan sejarahnya seperti apa. Oke. Yang pertama di sini ada di tanggal 7 Agustus 1945. Jadi setelah menyelesaikan tugasnya nih di perumusan Pancasila, perumusan dasar negara, BPUPKI itu dibubarkan. Dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Nah, jadi di sini bisa dibedakan antara BPUPKI dan PPKI. PPKI di sini adalah persiapan kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di tanggal 8 Agustus 1945, pada tanggal ini, tiga orang tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikini di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Di sini PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Di tanggal 14 Agustus selanjutnya nih ya, di tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggotanya seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Lanjut di tanggal 17 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Jadi ini nggak mungkin kalian tidak tahu sejarah di 17 Agustus 1945 ini. Nah, di sini sedikit cerita. Jadi ketika di tanggal 17 Agustus 1945, ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istri dari Bapak Insinyur Soekarno dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhut. Adapun lagu ciptaan W.R. Supratman, Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Nah, ketika 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ini silakan diingat sekali.
Jadi, ketika sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945, keputusannya yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ini untuk tugasnya adalah untuk membantu tugas dari presiden dan wakil presiden. Dan salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di alinea keempat. Nah, di situ ada rumusan dari sila-sila Pancasila. Sampai di sini sudah paham dengan runtutan dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Ini loh hasilnya. Bisa dilihat kan? Nah, kemudian lanjut di komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Contoh kecil, ketika kalian berkomitmen menjadi siswa teladan, menjadi siswa yang rajin, di situ komitmen kalian bagaimana? Akan melakukan, akan bersungguh-sungguh melakukan, bersungguh-sungguh bagaimana caranya untuk menjadi siswa teladan itu. Nah, kurang lebih komitmen itu seperti itu. Nah, di sini kita harus tahu komitmennya para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila itu apa aja sih gitu. Komitmennya apa aja kok mereka mau sampai capek-capek, mau sampai bertahun-tahun gitu supaya Indonesia merdeka, Indonesia mempunyai dasar negara itu apa? Di sini komitmen pendiri bangsa yang pertama adalah memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah rasa cinta tanah air, rasa cinta memiliki bangsa ini. Ya, kemudian yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, ketika kita tidak, contoh nih, ketika kita punya suatu barang, kita tidak tidak akan memberikan kepada siapapun karena kita merasa itu milik kita. Kita tidak akan kasihkan ke orang lain karena itu kita sayangi, karena itu milik kita. Nah, sama seperti para pendiri bangsa itu mereka memiliki rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, mereka tuh tidak pernah lelah memperjuangkan agar Indonesia itu merdeka. Kemudian yang keempat adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini adalah cita-cita bangsa Indonesia yang sampai saat ini harus kita lanjutkan. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pengorbanan dalam hal pilihan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Jadi mereka itu memiliki pengorbanan yang mengkesampingkan hal pribadi demi negara. Seperti itu. Oke, akhirnya selesai sudah materi kita hari ini. Setelah memperhatikan materi yang dijelaskan, apa yang harus kalian lakukan? Setelah saya sampaikan materi barusan, setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah membuat kesimpulan. Catat di buku kalian bagian mana yang menurut kalian penting. Catat. Yang kedua adalah list pertanyaan.
Silakan catat pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau catat dan sampaikan jika ada materi yang kurang jelas. Kemudian yang ketiga, ucapkan terima kasih. Selalu ucapkan terima kasih kepada guru kalian ketika selesai menerima pembelajaran atau materi. Kemudian yang keempat adalah selalu bersyukur. Ucapkan alhamdulillah ketika selesai menerima pelajaran. Bersyukur atas apa yang Allah berikan hari ini untuk kalian. Kemudian selanjutnya ketika ketika kalian ingin menghubungi atau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada guru kalian, ketika mau mau chat melalui pesan pribadi di WA, silakan bisa dibaca etika menghubungi guru melalui WA seperti ini. Perhatikan waktunya, awali dengan salam, gunakan bahasa yang baik, perkenalkan diri kalian, to the point, dan ucapkan terima kasih. Oke, selesai sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.